Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjutkan materi kita selanjutnya. Ini materi yang bagian 2 ya, tentang sistem reproduksi manusia. Jadi yang pertama kita bahas itu tentang sistem reproduksi pada pria. Jadi reproduksi itu adalah dari arti katanya, re itu artinya kembali, produksi itu menghasilkan. Jadi kembali menghasilkan keturunan. Jadi sistem reproduksi itu ada dua. Kalau pada manusia itu ada sistem reproduksi pada pria dan sistem reproduksi pada wanita. Yang kita bahas pertama itu adalah sistem reproduksi pada pria. Jadi alat reproduksi pria terdiri dari alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Jadi kalau yang di bagian luar itu ada di luar tubuh pria, kalau yang di dalam itu ada di dalam dan tidak bisa dilihat. Lalu yang kedua, alat reproduksi luar itu terdiri dari penis dan skrotum. Jadi yang bagian luar itu ada penis dan skrotum. Lalu alat reproduksi dalam itu terdiri dari testis, testis. Yang kedua saluran kelamin. Saluran kelamin itu ada epididymis dan vas deferens. Lalu ketiga ada kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin pada pria itu ada vesikula seminalis, ada kelenjar prostat dan kelenjar bulbouretral. Lalu selanjutnya di sini ada gambar sistem reproduksi pada pria. Jadi alat reproduksi pada pria kalau kita lihat di sini. Jadi kalau di sini yang tadi di luar ini ada skrotum ya. Skrotum ini kantong. Jadi skrotum ini kantong yang ini. Jadi langsung lihat penjelasannya aja. Jadi dari yang ini, dari yang luar, alat reproduksi luar yang pertama ada penis, yang kedua ada skrotum. Jadi penis itu yang ini. Ya. Penis ini berfungsi sebagai alat kopulasi. Jadi kopulasi itu adalah proses memasukkan sperma ke tubuh wanita. Jadi ini alatnya, penis ini. Dan penis ini sebagai saluran sperma ya. Lalu yang kedua ada skrotum. Skrotum ini kantongnya ini ya. Jadi ini kantong, di dalamnya ada testis. Jadi kantong ini sebagai pelindung testis. Selain dia melindungi testis, skrotum ini juga menjaga suhu testis agar tetap di bawah suhu tubuh. Karena sperma yang ada di dalam testis ini tidak boleh terlalu panas dia. Kalau suhunya terlalu panas, sperma itu akan mati atau tidak dapat hidup di dalam suhu yang tinggi. Lalu ada alat reproduksi yang bagian dalam. Yang pertama itu ada testis. Ini testis itu ada sepasang. Ini satu, ada dua. Jadi testis pada pria itu ada dua. Fungsinya untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Sperma itu merupakan sel kelamin jantan yang dihasilkan oleh tubulus seminiferus. Jadi di dalam testis ini ada namanya tubulus atau tubula. Tubula itu apa ya? Seperti saluran ya. Ada saluran namanya saluran seminiferus. Jadi di situ dia menghasilkan sperma. Lalu kalau hormon testosteron itu dihasilkan oleh sel-sel Leydig dan berfungsi untuk menimbulkan tanda-tanda kelamin sekunder pada pria. Sel Leydig itu juga ada di dalam testis ini. Lalu selanjutnya ada saluran kelamin yang terdiri dari satu epididymis. Epididymis di sini nggak ada ya. Epididymis tuh ini dia ya. Ini ada garisnya tapi nggak ada ininya. Jadi nanti kalian tulis di sini. Ini ada bagian yang menempel pada testis. Itu adalah epididymis. Fungsinya sebagai tempat pematangan sperma. Jadi setelah sperma dihasilkan dari testis, dia akan dimatangkan di bagian ini, di bagian epididymis ini. Lalu nanti dari epididymis ini akan disalurkan melalui saluran vas deferens. Jadi ini namanya vas deferens. Saluran vas deferens nanti akan dibawa ke vesikula seminalis di sini. Jadi vas deferens itu fungsinya untuk menyalurkan sperma ke kantong sperma atau vesikula seminalis. Lalu selanjutnya di gambar yang tadi ya, saya kasih lihat dulu, ada kelenjar kelamin pria. Jadi kelenjar kelaminnya itu ada prostat,
Ini ada kelenjar prostat, ini vesika seminalis. Lalu di sini ada bulbouretral. Yang ini namanya bulbouretral. Bisa dikasih keterangan sendiri ya. Jadi ini vesika seminalis, kelenjar prostat, ini prostat. Lalu di sini ada bulbouretral yang di sini. Ini bulbouretralnya. Lalu penjelasannya, kelenjar kelamin tersusun atas satu vesika seminalis. Vesika seminalis berfungsi menghasilkan cairan semen. Cairan semen ini cairan sperma ya. Kalau sperma itu selnya, kalau cairan semen itu cairan sperma. Fungsinya sebagai sumber nutrisi sperma, sumber makanannya sperma. Lalu yang kedua, kelenjar prostat berfungsi menormalkan pH pada saluran sperma. Lalu yang ketiga itu ada kelenjar bulbouretral, berfungsi mengeluarkan lendir bening yang menetralkan cairan urin yang tertinggal pada saluran sperma. Jadi misalnya pada laki-laki setelah dia buang air itu biasanya ada urin yang tertinggal di saluran, karena dia saluran sperma dan saluran urinnya jadi satu, biasanya ada urin yang tertinggal. Jadi biar tidak asam kadar saluran spermanya, makanya ada kelenjar bulbouretral yang menetralkan cairan urin tersebut. Lalu selanjutnya ada sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita sama seperti pria, dia ada bagian luarnya dan ada bagian dalamnya. Jadi alat reproduksi wanita terdiri dari alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Lalu alat reproduksi luarnya itu ada vulva, ada labium. Jadi vulva sama labium ini terlihat dari luar ya, maksudnya kelihatan karena dia ada di luar tubuh wanita. Lalu yang alat reproduksi dalam, karena dia ada di dalam, dia tidak terlihat dengan mata secara langsung. Alat reproduksi dalamnya ada ovarium, yang kedua ada ada saluran kelamin. Saluran kelaminnya itu ada vagina, uterus dan oviduct atau tuba fallopi. Jadi ada dua, ada vagina sama saluran kelamin. Lalu gambarnya alat reproduksi pada wanita. Jadi kita bisa lihat di sini. Yang pertama, alat reproduksi luarnya ada di sini ya. Ini kan vagina. Ada di sini, di luarnya sini. Jadi ini semua ini yang di dalam. Jadi vulva itu adalah celah terluar pada alat kelamin wanita. Terdapat selaput darah yang banyak mengandung pembuluh darah. Jadi selaput darah ini sebenarnya mudah pecah dia ya. Jadi kalau misalnya main sepeda, sering lari-lari, karena dia banyak pembuluh darahnya, selaput darah ini cenderung bisa selaput darah ini kalau misalnya tergores sedikit dia bisa pecah. Lalu yang kedua ada labium, itu bagian lipatan yang membatasi vulva. Lalu bagian dalamnya, yang pertama ini ada ovarium. Sama seperti testis, ovarium pada wanita itu jumlahnya sepasang. Jadi ada ovarium kiri, ada ovarium kanan. Berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon estrogen. Lalu hormon estrogen ini berfungsi menimbulkan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita. Lalu yang kedua ada saluran kelamin yang terdiri atas vagina. Ini vagina. Vagina itu sebagai alat kopulasi dan saluran keluarnya bayi saat melahirkan. Jadi nanti pada saat laki-laki mengeluarkan sperma itu akan dikeluarkan di saluran vagina ini. Jadi sperma dikeluarkan di sini, makanya vagina ini berfungsi sebagai alat kopulasi atau alat perkawinan. Lalu yang kedua ada uterus. Ini dia uterus. Uterus atau rahim itu adalah rongga yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Jadi janin setelah dibuahi akan berkembang di sini. Lalu yang ketiga ada oviduct. Di sini ada tuba fallopi atau oviduct. Di sini kanan kiri sama ya. Jadi oviduct ini berfungsi sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Ini serviks, leher rahim ya. Ini rahim, ini serviks, ini leher rahim atau mulut rahim. Lalu selanjutnya
Nah, di sini ada tabel perbedaan sperma dan ovum. Jadi perbedaannya yang pertama, kalau sperma itu bergerak secara bebas dia. Kalau ovum diam. Lalu yang kedua, sperma itu ukurannya lebih kecil. Kalau ovum itu ukurannya besar. Jadi ovum itu sel yang terbesar dari sel mamalia. Jadi ukurannya besar. Kalau sperma dibuat di testis, kalau ovum dibuat di ovarium. Kalau sperma dibuat setiap saat, mulai dewasa hingga mati. Jadi laki-laki itu bisa mengeluarkan sperma setiap saat karena dia dibuat setiap saat. Kalau ovum dibuatnya sebulan sekali, mulai dewasa sampai menopause. Jadi kalau pada wanita, pada saat dia menstruasi, jadi menstruasi itu sebulan sekali, disitulah terjadi pembentukan ovum. Lalu yang kelima, kalau sperma dipengaruhi oleh hormon testosteron, kalau ovum dipengaruhi oleh hormon estrogen. Lalu selanjutnya perkembangan zigot menjadi janin. Jadi perkembangan zigot menjadi janin itu ada 4 tahapan secara singkat ya. 4 tahapan. Yang pertama ada ovulasi, yang kedua ada fertilisasi, ketiga ada perkembangan zigot menjadi embrio, keempat ada embrio menempel pada dinding uterus. Jadi yang pertama ovulasi. Ovulasi ini adalah proses matangnya sel telur, dan sel telur itu dikeluarkan dari ovarium. Jadi ovulasi adalah proses dikeluarkannya sel telur dari ovarium. Sel telur yang sudah matang ya. Jadi ini ovarium, nanti akan keluar sel telurnya. Ini ovum atau sel telur, bentuknya seperti ini, gede ya. Jadi setelah keluar, nanti akan terjadi fertilisasi. Kalau ada sperma yang masuk, maka terjadi fertilisasi. Fertilisasi ini adalah proses peleburan antara sperma dan ovum. Jadi inti sperma nanti akan masuk ke dalam ovum sehingga bertemu dengan inti ovum di sini. Setelah mereka melebur dan menjadi satu, akan membentuk zigot. Ini zigot awal ya. Ini zigot awal membentuk zigot. Zigot ini akan membelah. Awalnya membelah menjadi 2 sel, lalu menjadi 4 sel, lalu menjadi 8 sel, lalu akan membentuk bola-bola sel seperti ini. Ini sudah menjadi embrio awal. Bola-bola sel ini disebut sebagai morula. Setelah morula, bola sel ini nantinya akan mengalami pembelahan terus-menerus sehingga membentuk cekungan. Ya, sehingga dia melipat seperti ini. Ini namanya blastula. Di dalam blastula ini ada cairan namanya blastosol. Lalu setelah menjadi blastula akan menjadi gastrula. Setelah gastrula nanti akan terbentuk organ-organ, lalu akan terbentuk janin terakhir. Dari embrio ini akan terbentuk janin. Nah, janin akan menempel pada uterus ini sehingga nantinya akan membentuk bayi. Ya, jadi prosesnya seperti ini. Tahap perkembangan zigot. Yang pertama ovulasi. Tadi proses keluarnya sel telur yang sudah matang dari ovarium. Yang kedua fertilisasi, proses peleburan sel telur dan sel sperma. Ketiga perkembangan zigot, itu ada 4 tahapannya, ada morula, blastula, gastrula, dan organogenesis. Lalu perkembangan embrio yang terakhir. Lalu kita bahas yang pertama, itu ada fase morula. Morula adalah fase bentukan sel seperti bola akibat pembelahan sel zigot terus-menerus. Nah, yang tadi saya bilang, dari 2 sel menjadi 4 sel, 4 jadi 8, lalu akan menjadi morula, bola-bola sel seperti ini ya. Lalu yang kedua blastula, itu adalah bentukan lanjutan dari morula yang terus mengalami pembelahan. Bentuk blastula ditandai dengan adanya pengelekukan sel yang tidak beraturan. Di dalam blastula ada cairan sel yang disebut sebagai blastosol. Jadi bentuknya blastula seperti ini. Jadi dari awal zigot bentuk 2 sel, 4 sel, 8 sel, 8 sel membentuk morula, lalu membentuk blastula. Ini blastosolnya di dalam sini ya, dikasih tanda panah. Nanti di keterangan dikasih nama blastosol. Lalu selanjutnya ada fase gastrula. Gastrula ini pada fase ini pelekukan sel sudah semakin nyata dan mempunyai lapisan dinding tubuh
embrio serta rongga tubuh. Rongga tubuh terdiri dari 3 lapisan, yaitu endoderm bagian dalam, mesoderm bagian tengah ini di sini mesoderm. Lalu ada ektoderm bagian luar. Ya, jadi ini bagian gastrula, dari awalnya blastula jadi gastrula seperti ini. Lalu setelah gastrula, 3 lapisan ini akan berkembang dia menjadi organ tubuh. Nah, disebut sebagai fase organogenesis. Nantinya lapisan ektoderm ini, lapisan paling luar ektoderm ini akan membentuk jantung, otak, kulit, dan alat indera. Lalu lapisan tengah atau mesoderm itu akan membentuk otot rangka, alat reproduksi, dan alat peredaran darah serta alat ekskresi. Lalu lapisan dalam atau endoderm itu akan membentuk alat pencernaan, kelenjar pencernaan, dan alat respirasi. Oke, sekian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Lalu nanti kalian mencatat di buku IPA yang sudah ada, lalu catat dengan benar sesuai dengan warna pulpen yang ditentukan. Karena ini backgroundnya warna biru, kalian yang tulisannya warna putih itu pakai pulpen hitam ya, yang tulisannya warna biru tetap biru, yang merah tetap merah. Lalu siswa menggambar semua gambar yang ada pada materi yang saya berikan tadi, semuanya digambar ya, dari alat reproduksi pria, alat reproduksi wanita, terus perkembangan embrionya dari zigot sampai embrio, terus fase morula, blastula, gastrula, itu digambar. Lalu catatan tidak perlu dikumpul hari ini, nanti setelah semua bab 1 selesai baru dikumpul, tapi jangan dirapel ya. Lalu saya akan mengadakan kuis, nanti kalian jawab hari Kamis. Jadi besok jawab kuisnya malam, dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Sudah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.